Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kami dari kelompok 4 Sosiolinguistik dengan materi Bahasa dan Masyarakat Bahasa dengan dosen pengampu Dr. Munaris MPD dan Ibu Siska Merita MPD akan memaparkan materi lewat video ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Fadila Amalia dengan NPM 20, Sherly Ferdila dengan NPM 14, Anggun Putriani dengan NPM 08, Muhammad Alfa dengan NPM 22, dan Winda Mahera dengan NPM 72. Materi yang pertama yaitu bahasa. Menurut Sapir pada 1921 mengatakan bahwa bahasa sebagai salah satu metode naluriah yang dimiliki manusia untuk mengkomunikasikan ide-ide, emosi, dan keinginan menggunakan berbagai simbol yang dibuat untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Pei dan Gaynor pada 1945 menjelaskan bahwa bahasa sebagai satu sistem komunikasi dengan bunyi, yaitu lewat alat ujaran dan pendengaran antara orang-orang dari kelompok atau masyarakat tertentu dengan mempergunakan simbol-simbol vokal yang mempunyai arti arbitrer dan konvensional. Dari beberapa definisi bahasa yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa adalah alat utama untuk berkomunikasi, untuk membangun perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat, untuk menunjukkan otoritas dan kekuasaan, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tapi bahasa juga bisa merusak masyarakat jika digunakan secara tidak tepat. Bahasa harus mengikuti kesesuaian yang mengatur masyarakat untuk menghindari konflik dan untuk memenuhi batas perbedaan individu. Selanjutnya, masyarakat bahasa. Pengertian masyarakat bahasa adalah kelompok orang yang merasa memiliki bahasa bersama, yang merasa termasuk dalam kelompok itu, atau yang berpegang pada bahasa standar yang sama. Terbentuknya suatu masyarakat bahasa dikarenakan atas dasar kesepakatan dalam penggunaan bahasa yang sama. Jika terdapat suatu masyarakat yang sedang berkomunikasi dengan suatu masyarakat yang lain, dan mereka merasa menggunakan bahasa yang berbeda, maka mereka tidak dapat disebut sebagai masyarakat bahasa. Terima kasih. Gagasan dasar yang mendasari sosiolinguistik cukup sederhana, yaitu penggunaan bahasa secara simbolis mewakili dimensi fundamental dari perilaku sosial dan interaksi manusia. Gagasannya juga tidak terlalu rumit, hanya berfokus pada bagaimana bahasa mencerminkan perilaku seseorang ketika berbicara atau berinteraksi yang seringkali memiliki bahasa yang rumit. Bahasa dan masyarakat. Bahasa dan kemasyarakatan dua hal yang bertemu di satu titik. Artinya antara bahasa dan masyarakat tidak akan pernah terpisahkan. Bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter digunakan oleh anggota masyarakat sebagai alat komunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa begitu melekat erat, menyatu jiwa di setiap penutur di dalam masyarakat. Ada yang menganggap bahasa adalah bagian dari masyarakat, tapi ada juga yang menganggap bahasa dan kebudayaan adalah dua hal yang berbeda, tapi hubungan keduanya erat sehingga tidak dapat dipisahkan. Ada yang menganggap bahasa banyak dipengaruhi oleh kebudayaan sehingga apa yang ada dalam kebudayaan akan tercermin dalam bahasa. Di sisi lain ada juga yang mengatakan bahwa bahasa sangat mempengaruhi kebudayaan dengan era berpikir manusia atau masyarakat adalah adanya hubungan antara bentuk-bentuk bahasa tertentu yang disebut variasi ragam atau dialek dengan penggunaan untuk fungsi tertentu di dalam masyarakat. Sebagai contoh, di dalam kegiatan pendidikan kita menggunakan ragam baku untuk kegiatan yang sifatnya asual atau santai. Formal kita menggunakan bahasa yang tidak baku, dan di dalam kegiatan berseni kita dapat menggunakan ragam sastra dan sebagiannya. Inilah yang disebut dengan menggunakan bahasa yang benar, yaitu menggunakan bahasa yang benar, yaitu penggunaan
bahasa pada situasi yang tepat atau sesuai konteks di mana kita menggunakan bahasa untuk aktivitas komunikasi. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara bahasa dan masyarakat terjangkau erat. Hubungan keduanya sangat mengakar. Bahasa menjalankan berbagai fungsi dalam masyarakat dan masyarakat melakukan hal yang sama. Jika salah satu tidak ada, yang lain akan terpengaruh. Bahasa merupakan alat utama untuk tujuan komunikasi, untuk membangun perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat kita, untuk menunjukkan otoritas dan kekuasaan dan untuk mencapai tujuan serta sasarannya.